dan lain sebagainya, dia ingin menjamu orang dan lain sebagainya. Siapa yang dia undang? Pertama, sifat mereka atqiya, adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Dunal fussak, bukan orang fasik, tak salat jangan diundang. Ya, tidak memperhatikan agamanya, justru menyampingkan agama, jangan diundang. Mereka tidak layak memakan makanan orang-orang yang baik. Ya, siapa yang layak memakan? Orang saleh. Ya, orang-orang yang bertakwa. Ya, wal fajarah, dan bukan pula orang-orang yang fajir. Ya, umpamanya seperti apa? Orang-orang jalanan, anak-anak jalanan diundang makan di rumahnya, jangan. Yang enggak salat, yang tidak apa-apa, jangan. Ya, yang diundang adalah orang-orang saleh. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Hakim, beliau mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau berteman kecuali orang yang beriman. Jangan engkau ajak berteman kecuali orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah hendaknya yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, antum mengundang walimah, ada pesta perkawinan di rumah kita, saudara, adik, anak dan lain sebagainya. Siapa yang kita undang? Salihin. Ya, orang-orang saleh. Undang mereka yang ada di masjid. Kita saksikan bahwa mereka adalah orang saleh, insyaallah. Ya. Jangan undang orang-orang yang tidak tahu agama dan lain sebagainya, fajir dan lain sebagainya. Ya, enggak layak mereka memakan makanan kita. Ya. Baik, kemudian ini yang pertama. Yang kedua, alla yakhussa bi diyafatihi al-aghniya dunal fuqara. Jangan mengkhususkan undangan itu kepada orang-orang kaya saja, lalu ditinggalkan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maknanya adalah apabila undangan walimah, ingat, undangan walimah atau akikah dan lain sebagainya, ya, atau undangan lain yang lainnya yang dia mungkin buat makanan, maka jangan khususkan orang-orang kaya saja yang akan menyantap hidangan tersebut. Dan musibah yang terjadi di zaman kita sekarang ini, apa yang mereka buat? Berlomba-lomba mereka mengundang orang-orang yang berduit, menengah ke atas. Karena dia paham kalau seandainya menengah ke bawah, gimana? Kecil, kan gitu ya Pak? Kalau menengah ke atas gimana? Balik modal. Atau bisa jadi 2 kali lipat, Allahul Musta'an. Sebagian daerah kita lihat, rela mereka ngutang dengan harapan nanti balik, Allahul Musta'an. Seburuk-buruknya makanan walimah seperti itu. Ya, seburuk-buruknya makanan walimah. Padahal itu sedekah, ayyuhal ikhwah. Lalu kalau diharapkan lagi balik, sedekah apa namanya kayak gitu? Itu namanya jual makanan. Ya, orang makan sepiring harga 50.000, 100.000. Kalau orang kaya 500.000 sepiring. Ya, ada yang 1 juta. Iya dan billah. Ini seburuk-buruk makanan walimah. Oleh karenanya kita lihat yang diundang siapa? Agniya, orang-orang kaya. Orang pun melihat, oh, tamunya bermobil semua. Ya, enggak ada yang naik sepeda. Orang-orang kaya semua. Iya dan billah. Lah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaihal aghniya'u dunal fuqara. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah yang diundang di sana semuanya orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang fakir. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan syarrul walimah, syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan yang dibuat ketika itu. Ya, apalagi ayyuhal ikhwah jika kita membuat apa? Akikah. Akikah dia sama seperti kurban. Dagingnya dibagi kepada berapa? 3 pembagian.
sepertiganya kita makan boleh, sepertiganya disedekahkan kepada fakir, miskin, dan sepertiganya dihadiahkan. Kalau seandainya di sana semuanya orang-orang kaya saja, berarti sepertiganya dimakan oleh siapa? Kaya. Berarti dia tidak mensedekahkan yang sepertiganya kepada fakir, miskin. Ya, maka jadilah makanan tersebut apa? Syarrut ta'am, makanan yang paling buruk. Ya, maka perhatikan di sana ayyuhal ikhwah. Yang mana kita terkadang biasa membuat seperti itu, undang mereka orang-orang yang layak untuk diundang minal fuqara wal masakin. Baik, kemudian ya. Adapun yang ketiga, an la yaqsida bi dhiyafatihi tafakhur wal mubahah. Jangan dia membuat undangan makanan yang tujuannya adalah untuk tafakhur wal mubahah, bermegah-megahan atau saling menganggap ya, inilah saya sanggup membuat makanan dengan berbagai macam jenisnya. Ya, ingat niatnya adalah untuk sedekah, tawadu, sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia tidak bisa banyak, maka dia buat sesuai dengan kadarnya. Ya, dan tidak boleh dia berlebih-lebihan sampai dia ngutang, ya dan billah, sampai dia berhutang, lalu setelah itu diberat-beratkan dirinya, maka ini enggak benar sama sekali. Itu namanya takalluf, membeban-bebankan diri, termasuk walimah yang membeban-bebankan diri. Dengan cara apa? Harus dibuat di tempat yang di sana disewa, contoh di hotel. Dia enggak mampu. Kalau dia mampu mungkin tak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia enggak mampu, dia harus ngutang, harus dia menyewa tempat tersebut, atau di sebuah aula dia harus sewa, dia enggak sanggup, tapi dia paksakan dirinya, maka ini enggak benar ayyuhal ikhwah. Ya, kalau dia enggak bisa, buat sekedarnya. Walaupun hanya menyembelih seekor ayam. Nabi SAW sebutkan walaupun hanya menyembelih seekor kambing, bukan ayam, kambing kata Nabi SAW. Aulim walau bisyah. Buatlah walimah walaupun seekor kambing. Kambing mahal. Sekarang kita buat aulim, buatlah walimah walaupun seekor ayam atau sebutir telur. Enggak ada masalah, buat. Ya. Karena walimah hukumnya apa? Sangat dianjurkan. Ya, untuk pernikahan maknanya. Kemudian ayyuhal ikhwah, ya, ingat, makanan tersebut laisa litafakhur, bukan untuk bermegah-megah, berbangga-bangga, wal mubahah, ya, bal yaqsidul istinan bi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal anbiya min qablih. Tetapi yang harus dia niatkan di sana adalah mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para anbiya sebelumnya. Seperti apa? Ka Ibrahim alaihi salam. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, walladzi kana yulaqabu bi abi dhaifan, yang mana dia digelar dengan abi dhaifan, yaitu bapak apa? Bapak tukang jamu gitu ya. Nabi Ibrahim terkenal dengan apa? Suka menjamu tamu. Ma'ruf, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim. Tidakkah datang kepada kalian apa? Berita tentang tamu Nabi Ibrahim dari kalangan malaikat. Dia menjelma seperti manusia karena dia tidak tahu, lalu dia apa yang dibuat? Dia hidangkan apa? Yaitu kambing yang paling bagus, lalu dia buat kepada tamunya. Kenal enggak dia dengan tamunya? Enggak kenal. Lalu dia hidangkan. Akan tetapi tamunya dia tidak makan, lalu mengabarkan bahwa dia adalah para malaikat yang diutus oleh Allah kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Baru dia paham. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam adalah yang sangat memperhatikan tamunya. Ya, kita mengikuti sunnah mereka. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para anbiya terdahulu yang mereka suka menjamu tamu-tamu mereka. Ya, ini terkadang tamu udah duduk 2-3 jam, teh pun tak ada. Ya. Yang ada apa? Air putih pun tak muncul-muncul. Allahul musta'an. Atau kadang-kadang cuma air putih. Kalau sebentar ya mungkin lah, enggak ada masalah, singgah. Ya. Harus ada, ya, seorang seharusnya mempunyai persediaan di rumah, bahwa apabila tamu datang siap dengan segala sesuatunya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, di antara adab, barang siapa yang datang ingin bertamu, beritahu. Ya, la tufaji, jangan datang tiba-tiba. Orang enggak siap. Ya. Sekarang alat ittisalat sudah banyak.
handphone dan lain sebagainya. Ada di rumah, saya mau datang jam berapa? Jam sekian. Siap. Kita pun sudah siapkan dengan apa? Segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan datang begitu tiba-tiba muncul di rumahnya, subhanallah, enggak ada persiapan. Ya, dan kita pun merasa enggak enak dengan tamu yang seperti itu, dengan menghadapi tamu tanpa ada persiapan. Lalu kata beliau, kama yanwi biha idkhalas surur 'alal mu'minin. Sebagaimana juga di antara niat kita menjamu tamu adalah yaitu memasukkan rasa senang ke dalam hati mereka. Oleh karenanya jangan sampai tamu keluar dari rumah kita dia mempunyai catatan buruk. Ya. Saya tak akan pernah datang lagi ke tempatnya. Ya. Ampun-ampun kalau makan di tempat si fulan. Ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada catatan. Kenapa? Karena di antaranya adalah niat kita memasukkan kegembiraan, kesenangan kepada siapa? Tamu yang datang. Lalu wa isya'atul ghibtah wal bahjah fi qulubil ikhwan. Lalu menyebarkan yaitu menimbulkan sesuatu yang bisa ditiru oleh saudara kita. Ya, yang membuat dia iri lalu ingin meniru. Tahu, iri yang ingin mau meniru, bukan iri yang ingin menghancurkan, tapi iri yang ingin meniru. Sehingga besok ya, dia pun belajar, akhirnya kita bertamu. Saya bertamu ke rumah seseorang, ternyata dia adalah si tukang tamu, si tukang menjamu. Lalu saya memperhatikan, ya subhanallah, segala sesuatu dengan mudah dia berikan dan lain sebagainya, berbicara, nyambung, enggak dia diamkan tamunya. Lalu kita belajar darinya, ya subhanallah, seperti inilah rupanya menjamu tamu yang terbaik. Besok dia buat kepada orang lain. Nah, seperti itu dan lain sebagainya, banyak ya di antara faedahnya. Adapun yang keempat, alla yad'uwa ilaiha man ya'lam annahu yashqu alaihi al-khudur